Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut hari ini dengan penuh keceriaan dan penuh pengharapan. Sebelum kita memulai kegiatan yang mau kita lakukan pada hari ini, baiklah terlebih dahulu kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, mengucap syukur kami kepadamu. Tuhan setia tetap menyertai kehidupan kami. Demikian juga Tuhan telah mengantarkan kami pada hari yang baru ini. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kegiatan kami pada hari ini. Mohon kiranya Tuhan berkenan membimbing kami, karena kami rindu untuk mendengarkan serta melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan peristiwa menjelang kematian Tuhan Yesus. Kita dalam masa-masa penghayatan Prapaskah. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Taman Getsemani. Saya akan membacakan ayat nasnya pada ayat 38. Demikian tertulis: Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudaraku, Taman Getsemani bagian dari kaki Bukit Zaitun, tempat 3 orang murid Yesus jatuh tertidur ketika Yesus mengajak berdoa di taman tersebut. Yesus menegur mereka dan berkata, Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dalam perjalanan hidup iman kita rentan terhadap pencobaan. Karena kita tertidur atau ceroboh. Ketika kita mengabaikan kehidupan rohani, misalnya tidak berdoa dan tidak mempelajari Alkitab, maka kewaspadaan diri kita akan melemah dan menjadi longgar. Inilah kesempatan bagi iblis untuk menyerang kita dalam posisi yang lemah. Kalau kita perhatikan dari 1 Petrus 5 ayat 8 juga menyebutkan begitu, bahwa iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, mencari, menunggu saat-saat kita lemah akan diserang. Oleh karena itu kita perlu selalu sadar terhadap kemungkinan terjadinya serangan, dan kita perlu berdoa untuk menjaga kewaspadaan. Jika tetap berjaga-jaga dan berdoa demi diri sendiri atau juga buat orang lain, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menang melawan pencobaan tersebut. Saudaraku, iblis tidak berdaya melawan kuasa Kristus. Ketika Yesus berkata bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah, perkataan ini untuk menyadarkan bahwa kita sebagai murid memiliki kelemahan yang besar dalam menghadapi pencobaan. Sebenarnya apa makna dari perkataan Yesus, roh penurut, daging lemah? Jika kita memperhatikan secara seksama ayat 37 dan 38 yang demikian bunyinya. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perkataan Yesus ini menjelaskan bahwa kita adalah makhluk roh yang juga adalah makhluk daging. Maksudnya ialah kita memiliki kehidupan rohani yang olehnya kita dapat bersekutu dengan Allah. Dan kita juga makhluk daging yang sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga kita sering dipengaruhi oleh natur dosa dan gampang menyimpang dari kehendak Tuhan. Meskipun kita sebagai murid Kristus berkomitmen seperti yang pernah dikatakan Petrus sebelumnya, kalau kita perhatikan ayat 29, Petrus berkomitmen demikian. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Petrus mendeklarasikan dirinya sebagai pribadi yang serba kuat, tidak mudah menyerah ataupun goyah. Dia punya keteguhan pendirian yang hebat. Sah-sah saja ia mendeklarasikan dirinya demikian. Namun tanpa ia sadari bahwa sesungguhnya ia adalah makhluk daging yang lemah bisa gagal. Pertanyaannya, mengapa kita gagal dalam hal ini? Kita belajar kembali dari Petrus. Sebelum Yesus mengajak berdoa di Taman Getsemani, dia berkomitmen, sampai kapanpun aku tetap setia kepadamu. Nah, mungkin kita juga pernah berkomitmen, Yesus Kristus harga mati bagi kita, sampai kapanpun tidak. Tetapi ketika Yesus diadili, ada orang yang melihat Petrus saat itu, dia malah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Melalui kasus Petrus ini Tuhan Yesus menunjukkan apakah penyebabnya. Ada 2. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya, Petrus memiliki kelemahan dalam dirinya. Demikian juga dengan diri kita, memiliki kelemahan dalam mengatasi pencobaan. Dalam diri kita ada potensi untuk gagal menghadapi pencobaan. Itulah yang terjadi dengan Petrus. Menganggap dirinya kuat, namun natur sebenarnya ia lemah. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menemukan Petrus tidak berdoa, tetapi tidur. Sehingga ia berkata, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Perkataan Yesus ini berarti kegagalan Petrus diawali dari kegagalannya dalam hal berdoa. Dengan kata lain, jika Petrus berdoa, maka ia tidak akan gagal memenuhi komitmennya tersebut. Ia akan menang dari pencobaan yang dihadapinya. Inilah yang juga sering terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, mari ada 2 pelajaran yang dapat kita jadikan sebagai pegangan dalam hal mengikut Yesus. Yang pertama, ketika Yesus berkata bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah, tidak bermaksud Tuhan Yesus menyetujui kita melakukan dosa atau berbuat jahat dengan alasan tubuh daging saya lemah. Ini yang sering muncul di dalam percakapan, namanya juga manusia. Ini dalam rangka membela diri atas kelemahan. Bahkan ini menjadi alasan juga kadang-kadang menutupi kekurangan, tidak mau melawan dosa tersebut. Tetapi perkataan ini untuk menyadarkan kita bahwa kita sebagai murid memiliki kelemahan yang besar dalam menghadapi pencobaan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus menegaskan bahwa doa memberi kuasa, kekuatan kepada kita sebagai murid untuk menang melawan pencobaan.
Kelemahan dan potensi besar untuk gagal dalam menghadapi pencobaan dapat diatasi dengan berdoa. Melalui doa, seorang murid memiliki kuasa untuk hidup berkemenangan. Saudaraku, jangan pernah membenarkan diri atas perbuatan dosa kita dengan alasan roh memang penurut tetapi daging lemah. Kelemahan daging bukanlah alasan untuk berdosa, tetapi mari bertekunlah dalam doa, sebab doa memberi kemenangan kepada kita dalam menghadapi setiap pencobaan. Tuhan Yesus menghadapi pencobaan yang lebih besar dari pencobaan yang dihadapi oleh Petrus dan kita. Tetapi dengan berdoa, Yesus menang dari pencobaan tersebut. Mari kita meneladani apa yang sudah Yesus ajarkan melalui perbuatannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengakui di dalam menjalani kehidupan ini terkadang ada godaan bahkan dari dalam diri kami sendiri. Ada tantangan dan cobaan dari luar diri kami. Kiranya kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk selalu berjaga-jaga dan melawannya. Kami percaya kuasa Tuhan akan memberi kami kemenangan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.